Abu Nawas dan trik cerdik mengelabui raja. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, tinggallah seorang raja yang terkenal karena kecerdikannya. Namun, ia memiliki satu kelemahan. Ia selalu ingin menguji orang lain untuk membuktikan dirinya lebih pintar. Di kerajaan ini juga tinggal seorang lelaki bernama Abu Nawas, yang terkenal dengan kecerdikan dan kelihayannya dalam memecahkan masalah-masalah sulit, bahkan yang terlihat mustahil. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, yang telah terbiasa dengan panggilan mendadak raja, datang dengan senyuman penuh percaya diri. Ketika ia tiba di balairung istana, raja sudah duduk di singgasananya dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Abu Nawas," kata raja, "kamu sering dianggap orang paling cerdas di kerajaan ini. Tetapi, aku ingin menguji apakah kecerdasanmu benar-benar sehebat itu." Abu Nawas, dengan sikap santai, menjawab, "Hamba siap menerima ujian Baginda, selama itu demi kebaikan kerajaan." Raja tersenyum licik, "Baiklah, aku punya tantangan untukmu. Aku ingin kamu membuatku tertawa dengan trik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tetapi ingat, jika kamu gagal, kamu akan dihukum berat." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. Meski di dalam hatinya ia tahu bahwa tugas ini tidaklah mudah. Raja adalah orang yang sulit untuk dibuat tertawa. Selain itu, ia telah melihat banyak trik dan lelucon dari para penghibur istana. Namun, Abu Nawas tidak menyerah. Ia meminta waktu 3 hari untuk mempersiapkan sesuatu yang istimewa. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas berjalan ke pasar, mengamati orang-orang dan mencari inspirasi. Ia tahu bahwa trik biasa tidak akan cukup untuk menghibur raja. Ia harus menemukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Ketika ia melintasi sebuah toko kain, ia melihat gulungan kain sutra yang halus dan mengkilap. Ide cemerlang langsung muncul di benaknya. Abu Nawas membeli beberapa gulungan kain sutra. Lalu ia pergi menemui seorang tukang kayu yang terkenal di desa. "Aku butuh sebuah kotak besar yang dapat menampung manusia di dalamnya, tetapi dengan pintu rahasia di bagian bawahnya," katanya. Tukang kayu itu awalnya bingung, tetapi setelah Abu Nawas menjelaskan rencananya, ia setuju untuk membuat kotak tersebut. Pada hari kedua, kotak kayu yang dipesan Abu Nawas sudah selesai. Ia membawa kotak itu ke rumahnya dan mulai melapisinya dengan kain sutra. Kotak itu tampak seperti peti harta karun yang sangat indah. Namun, rahasia kotak tersebut adalah pintu tersembunyi di bagian bawahnya, yang hanya bisa dibuka dari dalam. Setelah itu, Abu Nawas mengunjungi seorang anak yatim piatu yang tinggal di desanya. Anak itu dikenal karena kecerdasan dan keberaniannya. Abu Nawas berkata kepadanya, "Aku butuh bantuanmu untuk memainkan peran dalam rencanaku. Jika kamu melakukannya dengan baik, aku akan memberikanmu hadiah yang besar." Anak itu setuju, dan Abu Nawas mulai melatihnya untuk memainkan peran penting dalam triknya. Ketika hari ketiga tiba, Abu Nawas membawa kotak kayu berhias kain sutra itu ke istana. Ia menghadap raja di balairung istana yang penuh dengan para menteri dan penasihat. Semua orang penasaran untuk melihat trik apa yang akan dilakukan Abu Nawas. "Baginda," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "hari ini, hamba akan mempersembahkan trik yang belum pernah Baginda saksikan sebelumnya. Mohon izinkan hamba menunjukkan keajaiban ini." Raja mengangguk dengan penuh antusias. Abu Nawas lalu membuka kotak kayu itu dan menunjukkan bahwa kotak tersebut kosong. "Ini adalah kotak ajaib, Baginda. Hamba akan memasukkan seorang anak kecil ke dalamnya, dan kotak ini akan membuat anak itu menghilang tanpa jejak." Raja tertarik. "Baiklah, lakukanlah, aku ingin melihat keajaiban ini." Abu Nawas memanggil anak yatim piatu yang sudah ia latih sebelumnya. Anak itu masuk ke dalam kotak, dan Abu Nawas menutup pintu kotak dengan rapat. Ia kemudian mulai melantunkan mantra-mantra palsu sambil melingkarkan tangan di atas kotak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas membuka kotak itu. Ajaibnya, anak itu benar-benar menghilang. Semua orang di balairung terkejut, termasuk raja. "Luar biasa," seru raja. "Bagaimana kamu melakukannya?" Abu Nawas tersenyum, "Itu adalah rahasia, Baginda, tetapi hamba belum selesai. Hamba juga bisa membawa anak itu kembali dengan mudah." Abu Nawas kembali melantunkan mantra palsunya, lalu membuka kotak itu. Tiba-tiba, anak tersebut muncul kembali, seolah-olah tidak pernah menghilang. Tepuk tangan meriah menggema di balairung istana. Namun, raja yang penasaran berkata, "Abu Nawas, aku ingin mencoba masuk ke dalam kotak itu.
Aku ingin tahu bagaimana rasanya menghilang dan kembali. Abu Nawas berpura-pura ragu. Baginda, kotak ini hanya untuk orang-orang biasa. Hamba khawatir kotak ini tidak akan bekerja jika Baginda yang masuk. Omong kosong, balas raja. Aku ingin mencobanya sekarang juga. Abu Nawas akhirnya setuju. Raja masuk ke dalam kotak, dan pintu ditutup rapat. Namun, saat itu, Abu Nawas memberi isyarat kepada anak yatim untuk membuka pintu rahasia di bagian bawah kotak dan membawa raja keluar secara diam-diam. Setelah raja keluar, Abu Nawas melanjutkan pertunjukannya dengan berpura-pura mencari raja yang telah hilang. Ia berjalan ke seluruh balairung istana, berpura-pura kebingungan. Wahai para menteri, di manakah Baginda Raja? Sepertinya kotak ini terlalu kuat hingga benar-benar membuatnya menghilang. Para menteri dan penasihat mulai panik. Namun, di saat itulah, raja muncul dari balik tirai di sudut ruangan dengan wajah bingung. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi raja yang keheranan. Raja akhirnya menyadari bahwa ia telah dikelabui oleh trik Abu Nawas. Alih-alih marah, ia justru tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Aku belum pernah melihat trik seperti ini sebelumnya. Aku sangat terhibur. Abu Nawas membungkul hormat. Hamba hanya ingin membuat Baginda tertawa dan melupakan sejenak segala beban kerajaan. Raja lalu memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas dan anak yatim piatu yang membantunya. Sejak hari itu, kisah kecerdikan Abu Nawas dan trik cerdiknya tersebar ke seluruh penjuru negeri, membuatnya semakin dikagumi oleh rakyat dan ditakuti oleh mereka yang ingin mencoba menipu dirinya. Kisah ini mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian untuk berpikir di luar kebiasaan dapat mengubah situasi sulit menjadi kemenangan. Abu Nawas tidak hanya menggunakan akalnya untuk menghibur raja, tetapi juga menunjukkan bahwa humor dan kecerdasan bisa menjadi alat yang ampuh untuk menyelesaikan masalah. Lebih dari itu, ia juga memberikan pelajaran penting, bahwa keajaiban seringkali lahir dari kerjasama dan kepercayaan kepada orang lain. Satu kambing untuk semua. Ketika Abu Nawas ditantang membagi adil. Pada suatu hari di Baghdad, suasana istana begitu cerah. Raja Harun al-Rashid sedang mencari cara untuk menghibur dirinya. Sebagai seorang penguasa, ia sering merasa bosan dengan rutinitas pemerintahan. Maka, ia memanggil penasihatnya yang paling cerdas dan penuh akal, Abu Nawas. Abu Nawas, kata sang raja sambil tersenyum, hari ini aku ingin melihat seberapa cerdas dirimu dalam menghadapi masalah yang rumit. Aku punya tugas untukmu. Abu Nawas, yang selalu siap dengan sikap santainya, membungkuk hormat, perintah Baginda adalah kewajibanku, jawabnya. Raja menunjuk seekor kambing gemuk yang diikat di halaman istana. Aku ingin kau membagi kambing ini dengan adil kepada 3 orang. Tetapi ingat, mereka harus puas dengan pembagiannya. Jika salah satu dari mereka merasa tidak adil, kau akan dihukum. Para pejabat istana yang mendengar perintah itu segera tertawa kecil. Mereka tahu betapa sulitnya tugas itu. Sebab, siapapun tahu, tidak ada cara untuk membagi seekor kambing utuh menjadi 3 bagian yang sama tanpa membuat setidaknya 1 orang merasa dirugikan. Abu Nawas, dengan wajah penuh percaya diri, tersenyum, baiklah, Baginda, saya akan melaksanakan tugas ini dengan adil dan bijaksana. Berikan saya waktu untuk mempersiapkan semuanya. Abu Nawas segera membawa kambing itu ke rumahnya. Dalam perjalanan, ia memikirkan bagaimana cara menyelesaikan tugas ini tanpa membuat siapapun merasa dirugikan. Abu Nawas tahu bahwa pembagian biasa tidak akan cukup. Ia harus menemukan cara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga penuh makna. Setelah sampai di rumah, Abu Nawas memanggil 3 orang yang akan menerima pembagian kambing tersebut. Mereka adalah seorang petani tua, seorang pemuda miskin, dan seorang pedagang kaya. Ketiganya memiliki latar belakang yang sangat berbeda, dan masing-masing memiliki pandangan berbeda tentang apa yang adil. Abu Nawas mengundang mereka ke ruang tamu dan berkata, "Saudara-saudara, Baginda Raja telah memberikan tugas berat kepada saya. Kalian bertiga harus menerima pembagian kambing ini. Tetapi dengan satu syarat, tidak ada yang boleh merasa dirugikan. Jika ada yang merasa tidak puas, saya akan dihukum." Ketiga orang itu saling berpandangan. Mereka tahu bahwa tugas ini hampir mustahil, tetapi rasa penasaran mereka membuat mereka menunggu apa yang akan dilakukan Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kambing itu ke alun-alun. Banyak orang berkumpul untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan Abu Nawas.
Bahkan Raja Harun al-Rashid sendiri datang untuk melihat bagaimana tugas itu akan diselesaikan. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan mulai berbicara, "Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan membagi seekor kambing ini kepada 3 orang dengan cara yang adil. Tetapi sebelum itu, izinkan saya bertanya kepada masing-masing penerima." Ia pertama-tama mendekati petani tua, "Tuan, apa yang paling Anda butuhkan dari seekor kambing?" Petani tua itu menjawab, "Saya butuh dagingnya untuk keluarga saya yang kelaparan." Abu Nawas mengangguk dan beralih ke pemuda miskin, "Dan Anda, apa yang paling Anda butuhkan dari kambing ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya butuh kulitnya untuk membuat pakaian. Saya sangat membutuhkan sesuatu yang bisa melindungi saya dari dingin." Lalu, Abu Nawas bertanya kepada pedagang kaya, "Tuan, apa yang paling Anda inginkan dari kambing ini?" Pedagang itu tersenyum licik dan berkata, "Saya ingin seluruh kambing ini, tetapi jika tidak bisa, setidaknya saya ingin tanduknya untuk hiasan rumah saya." Mendengar jawaban mereka, Abu Nawas tersenyum lebar. Ia berkata, "Baiklah, sekarang saya tahu bagaimana cara membagi kambing ini dengan adil." Abu Nawas memulai dengan menyembelih kambing itu di depan kerumunan. Setelah kambing itu dipotong-potong, ia memisahkan bagian daging, kulit, dan tanduknya. Ia memberikan daging kambing itu kepada petani tua. "Tuan, ini bagian yang Anda inginkan. Bawalah daging ini untuk keluarga Anda." Kemudian, ia memberikan kulit kambing kepada pemuda miskin. "Ini adalah kulit yang Anda butuhkan. Gunakanlah untuk melindungi diri Anda dari dingin." Akhirnya, ia menyerahkan tanduk kambing kepada pedagang kaya. "Dan ini adalah tanduk yang Anda inginkan untuk hiasan rumah Anda." Setelah pembagian selesai, Abu Nawas bertanya kepada ketiganya, "Apakah kalian merasa puas dengan pembagian ini?" Petani tua menjawab dengan wajah bahagia, "Ya, saya sangat puas, ini lebih dari cukup untuk keluarga saya." Pemuda miskin tersenyum lebar, "Saya juga puas, kulit ini akan sangat berguna bagi saya." Pedagang kaya, meskipun awalnya menginginkan seluruh kambing, akhirnya mengangguk, "Saya puas, tanduk ini memang yang saya inginkan." Raja Harun al-Rashid yang menyaksikan semua itu tertawa terbahak-bahak, "Abu Nawas, kau benar-benar luar biasa, kau tidak hanya membagi kambing itu dengan adil, tetapi juga membuat semua orang puas. Bahkan aku sendiri belajar sesuatu hari ini." Abu Nawas membungkuk hormat, "Baginda, keadilan bukanlah tentang memberikan bagian yang sama kepada semua orang, tetapi memberikan apa yang benar-benar mereka butuhkan. Dengan memahami kebutuhan masing-masing, kita bisa menciptakan keadilan yang sejati." Kerumunan yang hadir bersorak gembira. Mereka kagum dengan kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah ini pun menyebar ke seluruh Baghdad sebagai pelajaran tentang keadilan, kebutuhan, dan cara berpikir di luar kebiasaan. Sejak hari itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijak dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang penuh makna. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan tidak selalu berarti sama rata. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda, dan memahami kebutuhan itu adalah kunci untuk menciptakan harmoni. Abu Nawas dengan cerdiknya mengajarkan pelajaran ini kepada kita semua, dengan cara yang tidak hanya cerdas, tetapi juga menghibur, sebuah kisah yang layak dikenang sepanjang masa. Tidur di udara, jawaban gila Abu Nawas yang jenius. Pada suatu hari yang cerah, di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rashid tengah bersantai di taman istana. Namun, seperti biasa, rasa bosan seringkali menghampiri sang raja. Ia butuh hiburan, dan hiburan yang paling ia nikmati adalah menantang Abu Nawas, pria cerdik yang selalu punya cara untuk menjawab tantangan apapun. Maka, raja memerintahkan seorang pelayan untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan raja dengan senyum ramahnya yang khas. "Salam, Baginda Raja, apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur Anda hari ini?" tanyanya penuh hormat. Raja tersenyum licik. Ia sudah menyiapkan tantangan yang, menurutnya, mustahil dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh Abu Nawas yang terkenal cerdas sekalipun. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau membuktikan bahwa kau bisa tidur di udara. Jika kau berhasil, aku akan memberimu hadiah yang besar. Tapi jika kau gagal, kau harus menerima hukuman berat." Mendengar tantangan itu, para menteri dan pengawal yang hadir langsung tertawa kecil. Tidur di udara? Bagaimana mungkin? Namun,
Abu Nawas tidak menunjukkan tanda-tanda kebingungan atau ketakutan, sebaliknya, ia tersenyum lebar dan berkata, "Baginda Raja, tantangan Anda sangat menarik. Beri saya waktu seminggu untuk mempersiapkan diri." Raja mengangguk, merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pasti akan gagal. Ia membayangkan bagaimana pria itu akan mencari alasan atau mencoba trik aneh yang akhirnya tidak berhasil. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa tantangan ini adalah jebakan. Raja ingin melihatnya gagal. Namun, Abu Nawas tidak pernah menyerah pada masalah yang dihadapinya. Ia selalu percaya bahwa setiap masalah, betapapun sulitnya, memiliki solusi. Selama beberapa hari, Abu Nawas mengamati lingkungan sekitarnya. Ia mencari ide dari apa yang ada di sekelilingnya, hingga akhirnya sebuah rencana cemerlang terlintas di pikirannya. Ia segera mulai mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, termasuk beberapa batang kayu, seutas tali, dan sebuah selimut tebal. Tepat seminggu setelah tantangan diberikan, Abu Nawas kembali ke istana. Di hadapan raja, menteri, dan rakyat yang ingin menyaksikan keajaiban, Abu Nawas tampak tenang. Banyak yang berbisik-bisik, mempertanyakan bagaimana mungkin ia akan memenuhi permintaan raja. Raja memandang Abu Nawas dengan senyum penuh kemenangan. "Jadi, Abu Nawas, apakah kau siap untuk menunjukkan kepada kami bahwa kau bisa tidur di udara?" Abu Nawas membungkuk hormat. "Tentu saja, Baginda, izinkan saya menunjukkan kepada Anda semua." Di tengah lapangan istana, Abu Nawas mulai menyiapkan alat-alatnya. Ia menancapkan 2 batang kayu panjang ke tanah, masing-masing berdiri tegak dengan jarak sekitar 2 meter. Kemudian, ia mengikat tali di antara kedua batang kayu itu, sehingga tali tersebut menggantung di udara. Setelah itu, ia meletakkan selimut tebal di atas tali tersebut. Dengan gerakan hati-hati, Abu Nawas naik ke atas tali itu. Ia duduk sebentar, lalu perlahan-lahan berbaring di atas selimut yang tergantung di tali. Semua orang tercengang. Abu Nawas benar-benar terlihat seperti sedang tidur di udara. Raja memandang pemandangan itu dengan mata terbelalak. "Apa-apaan ini? Kau hanya tidur di atas tali, bukan di udara." Namun, Abu Nawas, dengan senyum tenangnya, menjawab, "Baginda Raja, izinkan saya menjelaskan. Menurut ilmu pengetahuan, udara berada di mana-mana, termasuk di sekitar tali ini. Jadi, secara teknis, saya memang tidur di udara. Tali ini hanyalah alat bantu agar saya tidak jatuh." Rakyat yang hadir tertawa dan bertepuk tangan. Mereka takjub dengan kecerdikan Abu Nawas. Bahkan beberapa menteri tidak bisa menahan senyum mereka. Meski tampak sederhana, jawaban Abu Nawas benar-benar masuk akal dan tidak bisa dibantah. Raja Harun al-Rashid, yang awalnya berniat mempermalukan Abu Nawas, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui bahwa Abu Nawas telah memenangkan tantangan tersebut dengan cara yang sangat kreatif. "Abu Nawas, kau memang luar biasa," kata raja. "Aku tidak pernah bosan melihat caramu menyelesaikan masalah dengan kecerdikan. Seperti janjiku, kau akan menerima hadiah besar." Abu Nawas mengucapkan terima kasih dengan penuh hormat. Ia menyadari bahwa kecerdikan dan pemikiran di luar kebiasaan seringkali menjadi kunci untuk menyelesaikan tantangan yang tampaknya mustahil. Bagi Abu Nawas, bukan hanya hadiah yang penting, tetapi juga pelajaran bahwa logika dan kreativitas bisa mengatasi masalah apapun. Kisah tidur di udara ini menjadi salah satu bukti kejeniusan Abu Nawas. Dengan trik sederhana namun penuh makna, ia berhasil mengajarkan kita bahwa selalu ada cara untuk menyelesaikan masalah, asalkan kita mau berpikir kreatif dan tidak menyerah. Dan seperti biasa, Abu Nawas tidak hanya membuat orang tertawa, tetapi juga membuat mereka berpikir lebih dalam tentang arti kecerdikan dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan hidup. Abu Nawas dan hukum yang berbalik menghukum raja. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai, terdapat seorang raja yang bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Raja tersebut dikenal dengan ketegasan dalam menjalankan hukum dan aturan di kerajaannya. Namun, ada satu hal yang sering menjadi bahan perbincangan rakyat, yaitu hukum yang diterapkan tidak selalu adil. Sebagian orang merasa terkadang hukuman yang dijatuhkan terlalu berat, dan ada pula yang merasa hukum lebih menguntungkan orang-orang tertentu yang dekat dengan sang raja. Salah satu dari mereka yang selalu memegang teguh prinsip keadilan dan kejujuran di tengah segala ketidakadilan itu adalah seorang cerdik pandai bernama Abu Nawas.
Abu Nawas adalah seorang pemuda cerdas yang tidak pernah takut untuk berbicara kebenaran, bahkan kepada sang raja sekalipun. Ketajaman pikirannya seringkali digunakan untuk memecahkan masalah-masalah pelik di kerajaan. Tidak jarang ia diminta untuk memberi nasihat, bahkan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di istana. Meski ia dikenal sebagai orang yang lucu dan penuh akal, kecerdikannya seringkali digunakan untuk menuntut keadilan dan memperjuangkan hak orang-orang yang tidak bisa bersuara. Suatu hari, sebuah peristiwa penting terjadi di istana yang melibatkan sang raja. Seorang rakyat biasa, seorang petani miskin, dipanggil ke istana karena dituduh mencuri seekor domba dari rumah seorang pejabat tinggi kerajaan. Raja yang sangat tegas itu, seperti biasa, memerintahkan hukuman yang sangat berat, potong tangan bagi si petani yang telah mencuri. Tentu saja, hukuman ini memicu kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan rakyat. Banyak orang merasa bahwa petani itu tidak mungkin bisa melakukan pencurian, dan mereka pun mempertanyakan keadilan sistem hukum kerajaan. Mendengar kabar ini, Abu Nawas pun memutuskan untuk datang ke istana. Ia tahu bahwa di balik ketegasan hukum sang raja, ada sesuatu yang lebih dalam yang harus diungkap. Ia pun datang dengan langkah yang mantap menuju ruang pengadilan, di mana raja duduk di singgasana, siap memberikan hukuman kepada petani malang itu. Raja yang bijaksana, kata Abu Nawas dengan sikap hormat, bolehkah saya berbicara sejenak sebelum keputusan final dijatuhkan kepada petani ini? Raja yang merasa terhormat mendengar Abu Nawas berbicara begitu sopan mengangguk, tentu, Abu Nawas, apa yang ingin kamu katakan? Abu Nawas memandang sang petani yang ketakutan, lalu melirik raja dengan penuh percaya diri. Sebelum kita menghukum si petani ini, izinkan saya bertanya sesuatu. Katanya, petani ini dituduh mencuri domba, namun saya ingin tahu, apakah ada bukti yang jelas bahwa ia yang melakukannya? Raja sedikit terkejut. Bukankah kita sudah memiliki kesaksian dari sang pejabat bahwa domba itu hilang setelah petani ini terlihat di dekat kandang? Abu Nawas tersenyum tipis. Namun bukankah, Yang Mulia, kita harus lebih bijak dalam melihat sebuah kejadian. Terkadang, mata kita bisa keliru dalam menilai. Raja menatap Abu Nawas dengan serius. Apa maksudmu? Petani ini jelas berada di lokasi kejadian, dan itu cukup menjadi alasan bagi kita untuk menjatuhkan hukuman. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia kemudian berpaling kepada sang petani dan bertanya, apakah kamu mencuri domba itu? Petani yang ketakutan hanya bisa menunduk dan menjawab dengan suara parau, tidak, Tuan, saya tidak mencuri apapun. Mendengar jawabannya, Abu Nawas mengangguk, lalu berkata, Yang Mulia, izinkan saya untuk mengajukan satu pertanyaan lagi. Jika petani ini benar-benar mencuri domba, lalu mengapa ia begitu tidak tahu malu untuk melakukannya di depan pejabat tinggi kerajaan? Bukankah seseorang yang berani mencuri pasti memiliki alasan dan modus tertentu, dan bukan hanya bertindak begitu gegabah? Raja terdiam, mulai mempertimbangkan apa yang dikatakan Abu Nawas. Namun, ada bukti bahwa ia berada di dekat domba tersebut. Apakah kamu hendak mengatakan bahwa itu bukanlah bukti yang cukup? Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan bijak. Bukti itu bisa saja menipu. Yang Mulia, dalam hidup ini, seringkali kita menemukan hal-hal yang terlihat nyata di permukaan. Namun ternyata ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kita telusuri. Dengan nada serius, Abu Nawas melanjutkan, saya ingin memberi saran, Yang Mulia, sebelum menjatuhkan hukuman yang berat, mari kita coba cara yang lebih bijaksana. Bagaimana jika kita menyusun sebuah ujian bagi si petani untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah? Raja mulai tertarik dengan ide tersebut. Ujian seperti apa yang kamu maksud? Abu Nawas tersenyum lebar. Biarkan petani ini melakukan sebuah percakapan dengan domba itu, dan jika ia bisa berbicara dengan domba tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, saya akan mengakui bahwa dia memang mencuri. Namun, jika dia tidak bisa, maka kita harus memberi kebebasan kepadanya. Raja terkejut, apa? Petani itu bisa berbicara dengan domba? Abu Nawas mengangkat bahu, siapa tahu, semua mungkin terjadi di dunia ini. Raja, yang mulai tersentuh oleh kebijaksanaan Abu Nawas, akhirnya setuju untuk memberikan ujian tersebut. Petani itu diizinkan untuk berbicara dengan domba tersebut di hadapan raja dan seluruh pejabat istana. Tentu saja, petani itu tidak bisa berbicara dengan domba. Ketika tiba saatnya, ia hanya bisa menatap domba itu dengan cemas. Sementara domba itu hanya berdiri tenang tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah beberapa saat,
Abu Nawas melangkah maju dan berkata dengan penuh keyakinan, "Dengan ini, saya menyatakan bahwa petani ini tidak bersalah. Tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah pencuri. Ia hanya seorang petani biasa yang tidak berdaya di hadapan sistem yang tidak adil." Raja pun akhirnya tersenyum. "Kamu benar, Abu Nawas. Aku terlalu cepat menilai dan menjatuhkan hukuman. Sekarang aku menyadari bahwa keadilan tidak selalu datang dari hukum yang keras, tetapi dari kebijaksanaan dalam memahami setiap situasi." Rakyat yang menyaksikan kejadian itu pun merasa lega. Mereka tahu bahwa keadilan memang harus ditegakkan, namun kebijaksanaan untuk melihat lebih dalam dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah hal yang jauh lebih penting. Dengan itu, Raja mengangkat Abu Nawas sebagai penasihat utama di kerajaannya, dan petani itu dibebaskan dengan penuh hormat. Kisah ini pun menjadi pelajaran berharga bagi semua orang di kerajaan itu, bahwa kadang-kadang hukum yang keras tidak selalu membawa keadilan, dan kebijaksanaan adalah jalan terbaik untuk mencari kebenaran. Dan begitulah, Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa tidak hanya kecerdikannya yang luar biasa, tetapi juga kebijaksanaannya dalam melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya soal hukuman, tetapi tentang memahami dan memberikan kesempatan untuk setiap orang. Berenang di Sungai Emas, akal-akalan Abu Nawas. Pada suatu waktu, di tengah keramaian istana, terdapat seorang raja yang terkenal dengan kebijaksanaannya, namun juga sangat sombong. Raja ini memiliki harta yang melimpah, bahkan katanya, ia bisa mengubah apapun menjadi emas. Sang raja sering mendengar cerita-cerita tentang keberanian dan kecerdikan seorang pria bernama Abu Nawas, yang dikenal di seluruh negeri sebagai seorang yang penuh kelucuan namun syarat makna. Suatu hari, raja merasa tertantang dan ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas, berharap bisa memalukan orang yang begitu terkenal dengan kepandaiannya itu. Dengan penuh keangkuhan, sang raja mengundang Abu Nawas untuk datang ke istananya, lalu memberikan tantangan besar. "Abu Nawas," kata sang raja dengan nada yang penuh tantangan, "aku mendengar bahwa kau bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Aku ingin mengujimu. Di istana ini terdapat sebuah sungai yang sangat indah, namun airnya tidak biasa. Air itu mengalirkan emas murni, namun tidak ada yang tahu seberapa besar kekayaan yang terkandung di dalamnya. Aku ingin kau berenang di sungai emas itu dan membawa kembali sekumpulan emas yang paling berkilau. Jika kau berhasil, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar. Namun, jika kau gagal, kau harus menanggung akibatnya." Abu Nawas mendengarkan tantangan raja itu dengan tenang. Tanpa sedikit pun rasa gentar, ia tersenyum lebar dan menjawab, "Baiklah, Tuan Raja, aku akan melakukannya." Sang raja merasa puas. Ia yakin tidak ada seorang pun yang bisa berenang di dalam sungai emas yang terkenal berbahaya itu. Bahkan para ahli di istana sudah mencoba, namun tak ada seorang pun yang berhasil kembali dengan selamat. Raja pun memberi perintah agar semua orang pergi ke tepi sungai untuk menyaksikan tantangan tersebut. Abu Nawas berjalan dengan langkah ringan menuju Sungai Emas. Di sepanjang perjalanan, banyak orang yang mengolok-olok dan meragukan kemampuannya. Mereka tahu betul bahwa sungai tersebut bukan hanya dipenuhi air, tapi juga racun dan jebakan-jebakan berbahaya yang bisa membuat siapa saja yang mencobanya tenggelam atau mati. Namun, Abu Nawas tetap berjalan dengan percaya diri, seolah tidak ada yang bisa menghalanginya. Setibanya di tepi Sungai Emas, Abu Nawas melihat air yang berkilauan seperti emas murni, mengalir dengan deras. Tidak sedikit pun ia terlihat ragu. Ia segera melepas pakaiannya dan melangkah ke dalam sungai. Orang-orang terdiam menyaksikan dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, yang mengejutkan adalah tindakan Abu Nawas. Alih-alih berenang atau mencoba mengambil emas yang terperangkap dalam aliran air, ia malah duduk bersila di tengah sungai, tampak seperti sedang menikmati ketenangan. Beberapa saat berlalu, dan tidak ada satupun emas yang dibawa oleh Abu Nawas. Orang-orang di sekitar sungai mulai berbisik, bertanya-tanya mengapa Abu Nawas tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Raja yang duduk di istana, memandangi dengan penuh rasa ingin tahu. Ia berpikir, apa yang sedang dilakukan orang ini? Tidak ada yang seperti ini dalam tantanganku. Kenapa dia tidak membawa emas seperti yang aku perintahkan? Akhirnya, setelah beberapa waktu, Abu Nawas berdiri dan keluar dari sungai. Badannya tidak terlihat membawa apa-apa, kecuali pakaian yang telah dipakai sebelumnya. Semua orang menatapnya dengan heran dan kecewa.
Mereka tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. Abu Nawas pun melangkah menuju raja yang sedang duduk di singgasana. Dengan suara yang tenang, Abu Nawas berkata, "Wahai raja, saya telah melaksanakan tantanganmu, namun mungkin hasilnya tidak seperti yang Anda harapkan." Raja memandangnya dengan tatapan tajam. "Apa yang kau lakukan di dalam sana? Tidak ada emas yang kau bawa, bahkan kau tidak tampak berusaha sedikit pun. Apa yang sebenarnya terjadi, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum dan berkata dengan penuh kebijaksanaan, "Raja yang mulia, jika kau ingin tahu tentang sungai ini, izinkan saya berbicara. Sungai ini memang mengalirkan air yang berkilau seperti emas. Namun itu hanyalah ilusi. Air yang tampak berkilau itu hanya cermin dari sinar matahari yang menyentuhnya. Sebagaimana emas, banyak orang yang terpesona oleh kemewahan dan kekayaan, tetapi sesungguhnya itu semua hanyalah bayangan belaka yang bisa menyesatkan kita jika kita tidak hati-hati." Raja mulai menatap Abu Nawas dengan rasa ingin tahu. "Jadi, kau mengatakan bahwa air itu tidak mengandung emas?" "Betul, Raja," jawab Abu Nawas. "Sungai ini mungkin tampak mengalirkan emas, namun kenyataannya tidak ada apapun di dalamnya. Seringkali, kita tertipu oleh penampilan luar, oleh apa yang tampak mengkilap dan menggoda. Padahal, dalam kehidupan ini, yang sejati adalah apa yang kita temukan dengan kebijaksanaan dan pemahaman. Saya tidak perlu membawa emas dari sungai itu, karena yang lebih berharga adalah pemahaman tentang dunia ini, tentang kehidupan dan nilai-nilai yang kita pegang." Raja terdiam. Ia merasa malu, namun juga terkesan dengan kata-kata Abu Nawas. Mungkin ia terlalu terbawa oleh keinginan untuk melihat seseorang melakukan hal mustahil dan terperangkap dalam ilusi kemewahan. Abu Nawas melanjutkan, "Kekayaan sejati bukanlah apa yang bisa kita lihat dan genggam, tetapi apa yang ada dalam hati kita. Jika kita hanya mengejar kilauan luar tanpa memahami esensi kehidupan, kita akan kehilangan diri kita sendiri." Raja akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan memberi tantangan semacam itu, yang hanya berfokus pada sesuatu yang fana. Ia terdiam sejenak dan kemudian berkata dengan penuh penghormatan, "Abu Nawas, aku mengakui bahwa kau telah mengajarkan sesuatu yang sangat berharga hari ini. Aku bangga dengan kebijaksanaanmu." Abu Nawas membungkuk dengan sopan, "Saya hanya berharap bisa memberikan sedikit pemahaman, Raja. Dalam hidup ini, yang paling berharga adalah kemampuan untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata." Kisah itu menjadi pelajaran bagi sang raja dan seluruh kerajaan. Raja mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukanlah harta yang bisa dihitung atau dipamerkan, tetapi kebijaksanaan dan kedamaian yang datang dari dalam diri kita. Abu Nawas, dengan kebijaksanaan dan kelucuan khasnya, telah mengajarkan seluruh negeri bahwa kehidupan yang sejati adalah hidup yang penuh pemahaman dan kebahagiaan yang datang dari dalam hati, jauh lebih berharga daripada kilauan emas yang hanya sementara. Dan begitulah kisah Abu Nawas berenang di Sungai Emas, yang bukan hanya menjadi kisah lucu, tetapi juga penuh makna bagi setiap orang yang mendengarnya. Sepotong roti untuk raja, ketika logika Abu Nawas mengalahkan kekuasaan. Di sebuah kerajaan yang besar, hidup seorang raja yang sangat sombong. Dia selalu merasa dirinya lebih bijak dan lebih berkuasa dari siapapun. Setiap keputusan yang dia buat selalu dianggap benar. Bahkan ketika keputusan itu membawa kerugian bagi rakyatnya, tidak ada yang bisa membantahnya, karena siapa yang berani melawan raja yang dipenuhi dengan kekuatan dan kemewahan. Namun, satu orang yang selalu bisa membuatnya terdiam adalah Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang pria sederhana dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Ia sering menggunakan kelucuan dan kecerdikannya untuk mengatasi masalah yang datang kepadanya. Abu Nawas dikenal karena kemampuannya melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dan itulah yang membuatnya menjadi teman yang bijak bagi siapa saja yang mencari nasihat, bahkan sang raja sekalipun. Suatu hari, sang raja merasa terintimidasi oleh ketenaran Abu Nawas. Ia merasa bahwa kebijaksanaan Abu Nawas bisa merusak kedudukannya. Maka, sang raja memutuskan untuk menguji kecerdikan Abu Nawas dengan cara yang sangat berbahaya. Ia memanggil Abu Nawas ke istananya dengan niat yang sangat jelas, untuk mengalahkannya. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang tegas, "aku ingin mengujimu. Jika kamu bisa menjawab teka-teki ini dengan benar, maka aku akan mengakui kebijaksanaanmu. Tetapi jika kamu gagal, aku akan memerintahkan agar kamu diusir dari kerajaan ini, bahkan mungkin dihukum." Abu Nawas yang dikenal dengan keberaniannya,
tetap tenang dan menyapa raja dengan hormat. "Aku siap, tuanku, apa yang ingin engkau uji dariku?" Raja tersenyum licik, merasa sangat yakin bahwa teka-tekinya akan membuat Abu Nawas terperangkap. "Ini teka-tekinya, aku memiliki sebuah roti yang sangat lezat. Aku ingin kamu memberikannya kepada orang yang paling membutuhkan. Tetapi kamu tidak boleh memberikannya kepada orang yang kelaparan, karena mereka tidak cukup pantas untuk menerimanya. Jadi, bagaimana kamu akan memilih orang yang paling membutuhkan roti ini?" Abu Nawas mendengarkan teka-teki itu dengan seksama dan tersenyum tipis. Raja tentu merasa puas dengan tantangan yang ia berikan. Bagaimana bisa roti yang diberikan kepada orang yang kelaparan tidak akan menjadi kebutuhan mereka, pikir raja dalam hati. Namun, ia mengira bahwa Abu Nawas tidak akan bisa menemukan jawaban yang tepat. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Baiklah, tuanku, saya akan memberikan jawabannya. Saya akan memilih orang yang paling membutuhkan roti ini dengan cara yang tidak biasa, tapi tetap akan memenuhi permintaanmu." Raja tertawa kecil, merasa kemenangan sudah di ujung tangan. "Aku ingin mendengar jawabannya, Abu Nawas. Cepat beritahu aku siapa yang akan kamu beri roti ini." Abu Nawas pun mulai bercerita, "Tuanku, seperti yang engkau katakan, saya tidak boleh memberikan roti ini kepada orang yang kelaparan. Tapi roti ini akan saya berikan kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan, seseorang yang merasa cukup untuk hidup dalam kekuasaan, tetapi dalam kenyataannya, dia sangat haus akan kebijaksanaan dan kebenaran. Seseorang yang berkuasa, namun tak tahu bagaimana cara menggunakannya dengan bijaksana. Orang itu adalah engkau, tuanku." Sang raja terdiam mendengarkan jawaban Abu Nawas. Ia merasa kebingungannya semakin dalam. "Apa maksudmu?" tanya raja, suaranya mulai sedikit tersentak. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang, "Engkau adalah orang yang tidak pernah merasa cukup. Engkau selalu ingin lebih, dan lebih lagi. Engkau mungkin merasa kenyang dengan makanan, minuman, dan kekayaan duniawi, tetapi hatimu kelaparan. Tuanku, engkau selalu lapar akan kekuasaan, kekayaan, dan pengakuan. Engkau mungkin tidak lapar secara fisik, tetapi jiwa dan hatimu penuh dengan kekosongan yang tidak bisa diisi dengan apapun selain kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu, engkau sendiri yang memerlukannya lebih daripada siapapun." Raja merasa terhenyak. Ia belum pernah mendengar kata-kata seperti itu sebelumnya. Tidak ada yang berani mengungkapkan kebenaran tentang dirinya dengan cara yang begitu terang-terangan. "Jadi, apakah kau menyarankan aku untuk memberi roti itu pada diriku sendiri?" tanya raja dengan nada yang tidak yakin. Abu Nawas tersenyum dan mengangguk pelan. "Benar, tuanku, kamu yang paling membutuhkan kebijaksanaan ini. Roti ini adalah simbol dari pemahaman yang mendalam. Jika kamu bisa menerima bahwa meskipun kamu raja, ada banyak hal yang lebih besar dari kekuasaan dan harta benda, maka kamu akan menemukan kepuasan sejati." Raja terdiam. Ia mulai merenung. Abu Nawas tidak hanya berhasil menjawab teka-tekinya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga yang bahkan lebih bermakna dari jawaban itu sendiri. Raja merasa tergerak oleh kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan yang sesungguhnya tidak datang dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari pemahaman diri dan pengendalian hati. "Abu Nawas," kata raja dengan suara yang lebih lembut, "aku mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada kekuasaan dan sering lupa untuk mencari kebijaksanaan. Aku mengakui bahwa aku yang membutuhkan roti itu, bukan orang lain. Terima kasih telah membuka mataku." Abu Nawas tersenyum bijak. "Kebijaksanaan datang ketika kita mau melihat lebih dalam. Tuanku, tidak ada yang lebih kuat dari hati yang penuh pengertian dan pikiran yang lapang." Raja menundukkan kepalanya, merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku akan berusaha menjadi raja yang lebih bijaksana mulai sekarang. Aku akan belajar untuk mendengarkan dan mengutamakan kepentingan rakyatku." Dengan itu, Abu Nawas memberikan roti simbolik itu kepada raja. Dan sang raja merasa bahwa ia telah menerima lebih dari sekadar sepotong roti. Ia menerima pemahaman tentang bagaimana menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran. Harta dan kekayaan memang penting, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menggunakannya untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama. Dan kadang, sepotong roti bukan hanya makanan bagi tubuh, tetapi juga untuk jiwa yang lapar akan kebenaran. Kisah Abu Nawas ini mengingatkan kita untuk selalu mencari kebijaksanaan, tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri,
tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Sebab, kebijaksanaan sejati adalah ketika kita tahu kapan harus memberi dan kapan harus menerima. Abu Nawas dan keadilan seekor ayam panggang. Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang makmur, hiduplah seorang pria cerdik bernama Abu Nawas. Dikenal karena kecerdikannya yang luar biasa, ia tak hanya mampu mengelak dari jebakan orang-orang licik, tetapi juga seringkali mampu memberikan pelajaran berharga bagi raja dan pembesar kerajaan dengan cara yang unik dan tak terduga. Banyak orang datang kepadanya untuk mencari solusi bagi permasalahan yang rumit, dan Abu Nawas, dengan senyum lebar, selalu menemukan cara yang tak biasa untuk menyelesaikan semuanya. Suatu hari, sang raja, yang terkenal akan kebijaksanaannya, mengundang Abu Nawas untuk datang ke istana. Raja merasa sudah lama mendengar tentang kecerdikan Abu Nawas dan ingin mengujinya. "Abu Nawas," kata sang raja dengan penuh wibawa, "saya ingin menguji keadilanmu. Saya akan memberi tantangan yang sulit. Apa yang akan kamu lakukan jika dua orang datang ke hadapanmu? Masing-masing mengklaim memiliki hak atas satu ayam panggang yang sama." Abu Nawas mendengarkan pertanyaan itu dengan seksama, tak ada kebingungannya sama sekali. Bahkan, ia sudah tahu bahwa inilah saat yang tepat untuk menunjukkan kecerdasannya. "Tuanku," jawab Abu Nawas sambil tersenyum lebar, "saya akan memberi keputusan yang adil, dengan cara yang paling bijaksana." Raja merasa tertantang. "Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa keputusanmu akan adil, Abu Nawas? Bukankah ini masalah yang sulit? Siapa yang harus mendapat ayam panggang itu?" Abu Nawas, dengan tenang, menjawab, "Sederhana saja, Tuanku. Saya akan membagi ayam tersebut menjadi dua bagian yang sama rata." Raja tercengang, "Bagaimana kamu bisa membagi ayam panggang yang hanya satu itu menjadi dua bagian yang setara? Yang terpenting adalah bahwa setiap orang merasa mendapat bagian yang sama," kata Abu Nawas. "Dan jika ada yang merasa tidak puas, maka saya akan membuat keputusan yang lebih bijaksana lagi." Sang raja tertarik untuk melihat bagaimana Abu Nawas melaksanakan rencananya. Ia memanggil dua orang yang mengklaim memiliki hak atas ayam panggang itu. Kedua orang itu datang dengan wajah penuh semangat, masing-masing yakin bahwa ayam tersebut harus menjadi miliknya. "Saya punya hak atas ayam itu, Tuanku," kata seorang pria berbadan besar dan berwajah garang. "Ini milik saya," seru seorang wanita dengan wajah penuh kemarahan. Abu Nawas memandang kedua orang itu dengan penuh perhatian. "Baiklah," katanya, "saya akan membagi ayam ini menjadi dua bagian yang sama besar. Kalian akan mendapat masing-masing setengah ayam, dan jika kalian merasa tidak puas, saya akan memberikan solusi lebih lanjut." Kedua orang itu setuju. Meskipun mereka tampaknya ragu, Abu Nawas dengan sigap memotong ayam panggang itu menjadi dua bagian yang tampak sangat rata. Namun, sebelum keduanya bisa mengambil bagian mereka, Abu Nawas tiba-tiba menundukkan kepalanya sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, "Sungguh, saya merasa sangat menyesal. Bagaimana saya bisa membiarkan ayam yang lezat ini terbagi dua begitu saja, tanpa memberi kesempatan untuk menikmati sepenuhnya?" Kedua orang itu merasa terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Abu Nawas. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya pria berbadan besar dengan curiga. Abu Nawas dengan lembut berkata, "Sungguh sangat menyedihkan jika kita harus memotong ayam ini hanya untuk memenuhi keinginan kita tanpa memperhatikan bagaimana ayam ini akan dinikmati. Saya percaya ada cara yang lebih baik untuk memecahkan masalah ini." Ia lalu melanjutkan, "Jika kalian benar-benar menginginkan ayam ini, kita harus memastikan bahwa masing-masing dari kalian merasa puas sepenuhnya. Maka, saya akan membuat keputusan yang lebih bijaksana." Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa sebuah mangkuk kecil berisi air. Ia menaruh air itu di samping ayam panggang yang telah dipotong menjadi dua bagian. "Nah," katanya, "kalian berdua akan mencelupkan tangan kalian ke dalam air ini. Siapa yang tangannya lebih dingin, maka ia berhak mendapatkan ayam panggang ini. Karena itu artinya, orang yang tangannya lebih dingin pasti tidak begitu lapar dan bisa lebih mengalah. Sedangkan yang tangannya lebih panas pasti sangat lapar dan membutuhkan ayam ini lebih." Kedua orang itu merasa heran dengan keputusan Abu Nawas yang tidak biasa itu. Mereka bertanya-tanya apakah itu akan berhasil. Namun, karena mereka sudah terlanjur terlibat dalam percakapan, mereka pun setuju untuk mengikuti cara Abu Nawas. Keduanya mencelupkan tangan mereka ke dalam air tersebut. Setelah beberapa detik, mereka menarik tangan mereka keluar dan memandangnya dengan penuh perhatian.
Tangan pria berbadan besar ternyata lebih panas, sementara tangan wanita itu lebih dingin. Abu Nawas melihat hasil ini dan tersenyum lebar. Ini adalah keputusan yang adil, kata Abu Nawas dengan bijak. Wanita ini lebih bisa mengalah karena tangannya dingin, sedangkan pria ini sangat lapar. Maka, saya menyerahkan ayam panggang ini kepada wanita tersebut. Wanita itu terkejut, namun merasa sangat terharu. Terima kasih, Abu Nawas, katanya. Saya merasa sangat dihargai dengan keputusan ini. Pria berbadan besar, meskipun kecewa, akhirnya menerima keputusan itu dengan lapang dada. Saya mengerti, katanya. Keputusanmu memang sangat bijaksana, Abu Nawas. Raja yang menyaksikan semuanya terdiam sejenak. Ia sangat kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah tersebut. Tak hanya memberi keputusan, Abu Nawas juga telah mengajarkan mereka tentang pentingnya mengalah dan berbagi. Dengan senyum bijak, sang raja berkata, Abu Nawas, engkau benar-benar telah menunjukkan apa itu keadilan. Bukan hanya dengan memecahkan masalah, tetapi juga dengan mengajarkan kita tentang kebesaran hati dan kemampuan untuk berbagi. Abu Nawas menunduk hormat. Keputusan yang baik adalah keputusan yang mempertimbangkan semua pihak. Tuanku, dalam kehidupan, kita harus selalu mengingat untuk berbuat adil, meskipun dalam hal-hal yang kecil sekalipun. Kisah itu menjadi terkenal di seluruh kerajaan. Abu Nawas tidak hanya dihormati karena kecerdasannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Dengan ayam panggang sebagai simbol keadilan, ia menunjukkan bahwa setiap keputusan yang bijaksana akan selalu membawa kedamaian bagi semua pihak. Memindahkan istana dengan mulut, sebuah kisah mustahil ala Abu Nawas. Di sebuah kerajaan yang terletak jauh di timur, hidup seorang raja yang sangat terkenal karena kekuasaannya yang luas dan kekayaan yang melimpah. Raja ini sangat menyayangi istananya, yang dibangun dari batu marmer terbaik, dengan kolam yang jernih dan taman yang indah. Istana itu menjadi simbol kejayaannya dan sumber kebanggaannya. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Istana yang begitu besar, begitu megah, ternyata terasa terlalu jauh dari jantung kota. Setiap kali raja hendak pergi dari istana ke pasar, ke istana tua, atau bahkan sekadar berkeliling kerajaan, ia merasa seperti perjalanan itu terlalu melelahkan. Istana yang begitu besar seakan menahan kebebasannya untuk menikmati dunia luar. Suatu hari, ketika duduk di takhta dengan wajah cemberut, sang raja teringat pada seorang bijak yang sangat dikenal di seluruh kerajaan. Namanya adalah Abu Nawas. Orang ini terkenal dengan kecerdikannya yang luar biasa, serta kemampuannya mengubah masalah rumit menjadi tawa. Raja, yang kebetulan mendengar kabar bahwa Abu Nawas sedang berada di ibu kota, memutuskan untuk memanggilnya ke istana. Abu Nawas, teriak sang raja begitu Abu Nawas melangkah masuk ke ruang kerajaan. Aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang cerdas, sangat pintar bahkan dalam menghadapi masalah yang paling rumit sekalipun. Aku punya satu permintaan untukmu. Abu Nawas, yang selalu tampak tenang dan santai, menyambut raja dengan senyum lebar. Apa gerangan yang membuat sang raja memanggil hamba yang tidak lebih dari seorang penghibur ini? Raja itu kemudian menghela napas panjang, menatap Abu Nawas dengan serius. Aku ingin kau memindahkan istana ini. Ya, aku ingin istana ini dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dengan pusat kota, sehingga aku bisa lebih sering berkeliling dan menikmati keramaian tanpa harus merasa lelah. Bisakah kau melakukan itu? Abu Nawas terdiam sejenak. Sungguh, ini adalah permintaan yang tidak hanya aneh, tetapi juga tampak mustahil. Istana itu bukan bangunan kecil, dengan batu-batu besar, pilar yang kokoh, serta taman yang luas. Tidak mungkin istana itu bisa dipindahkan begitu saja. Namun, Abu Nawas tahu betul bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengajari sang raja sebuah pelajaran berharga tentang kebijaksanaan. Dengan senyuman lebar yang khas, Abu Nawas menjawab, "Tentu, sang raja, hamba akan segera memindahkan istana ini ke tempat yang lebih dekat dengan pusat kota, hanya dengan menggunakan mulut hamba." Raja terkejut, "Dengan mulut? Bagaimana bisa? Kau pasti bercanda, Abu Nawas." "Jangan khawatir, Raja, percayalah padaku, saya akan melakukannya," jawab Abu Nawas sambil terkekeh ringan. Raja itu menatap Abu Nawas dengan pandangan skeptis. "Baiklah, jika kau bisa melakukannya, aku akan memberikanmu hadiah yang luar biasa. Tapi jika tidak,
kau akan diusir dari kerajaan ini." Abu Nawas tidak gentar sedikit pun. Dia sudah terbiasa dengan tantangan seperti ini. Dia tahu betul bahwa ini bukan hanya soal memindahkan istana, tetapi soal mengajarkan sang raja sebuah pelajaran tentang kebijaksanaan yang jauh lebih berharga daripada apapun. Hari-hari berlalu, dan seluruh kerajaan mulai mendengar tentang permintaan raja yang tak masuk akal. Semua orang bertanya-tanya bagaimana Abu Nawas akan menyelesaikan tugas mustahil ini. Pada hari yang ditentukan, Abu Nawas berkumpul dengan raja di halaman istana. "Raja yang mulia," kata Abu Nawas, "hamba siap untuk memulai pekerjaan ini. Saya akan memindahkan istana ini dengan menggunakan mulut saya." Raja itu tersenyum sinis. "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan melakukannya." Abu Nawas kemudian berdiri di tengah halaman, memandang sekeliling dengan penuh keyakinan. Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai berkata, "Wahai istana yang megah, wahai batu-batu yang kokoh, dan wahai taman-taman yang indah, bergeraklah ke tempat yang lebih dekat dengan pusat kota." Orang-orang yang menyaksikan itu tertawa terbahak-bahak. Apa yang dilakukan Abu Nawas? Apakah dia gila? Mereka berbisik satu sama lain. Tidak ada yang percaya bahwa istana akan bergerak hanya karena sebuah ucapan. Namun, Abu Nawas tetap melanjutkan, dengan segala kekuatan akal sehat, dengan mulut yang penuh kata-kata bijak, "Aku memerintahkan kamu, wahai istana, untuk bergerak." Tentu saja, istana tetap tidak bergerak sedikit pun. Raja mulai tertawa keras, berpikir bahwa ini adalah lelucon yang bodoh. Namun, Abu Nawas tetap tenang, tidak terganggu dengan tawa orang banyak. Dia berjalan perlahan menuju raja dan berkata, "Sang raja, bagaimana jika saya katakan bahwa perintah saya tidak mengarah pada hal yang kelihatan? Bagaimana jika, pada kenyataannya, yang saya pindahkan adalah cara pandangmu tentang istana ini?" Raja menatap Abu Nawas dengan bingung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan, "Raja, selama ini kau memandang istana ini sebagai sesuatu yang harus berada jauh di sana, jauh dari pusat kota, hanya karena kebanggaan dan kekuasaan. Tapi apa gunanya memiliki semua kekayaan dan kemewahan jika itu menjauhkanmu dari kehidupan yang lebih sederhana? Istana ini tidak perlu dipindahkan secara fisik, tetapi cara pandangmu harus dipindahkan. Cobalah untuk menghargai hal-hal kecil yang dekat denganmu, dan kau akan merasa seolah-olah istana itu dekat dengan hatimu." Raja terdiam, kemudian perlahan merenung. Ternyata, yang dimaksud Abu Nawas bukanlah memindahkan istana dengan cara yang harfiah, melainkan mengubah cara pandang dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh sang raja. Akhirnya, sang raja mengangguk dengan penuh rasa hormat. "Abu Nawas, aku memahami sekarang, kamu tidak hanya mengajarkan aku tentang cara pandang, tetapi juga tentang kebijaksanaan yang jauh lebih penting daripada kekayaan dan kemewahan. Terima kasih atas pelajaran yang berharga ini." Abu Nawas tersenyum lebar. "Hamba hanya mengingatkan, Raja, kadang yang kita cari tidak selalu berupa hal-hal besar dan megah, tapi justru dalam hal-hal kecil yang bisa membawa kebahagiaan sejati." Kisah ini menjadi legenda di kerajaan itu, mengingatkan setiap orang bahwa kebijaksanaan dan pemahaman diri jauh lebih berharga daripada kemewahan yang tampak di luar, dan istana raja pun tetap berdiri kokoh, namun kini lebih dekat dengan hatinya. Abu Nawas mengajarkan raja tentang keikhlasan. Pada suatu zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat kaya dan bijaksana, hidup seorang pria bernama Abu Nawas. Nama Abu Nawas sudah terkenal di seluruh penjuru negeri. Dia dikenal sebagai seorang yang cerdik, lucu, dan kadang-kadang penuh dengan cara-cara yang tidak biasa untuk menyelesaikan masalah. Tetapi di balik kejenakaannya, Abu Nawas adalah seorang yang sangat bijaksana dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Suatu hari, sang raja, yang merasa dirinya sudah memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kecerdikan, merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia merasa bahwa kebahagiaannya tidak sempurna meski semua orang di kerajaannya selalu memuji kebesarannya. Raja itu memutuskan untuk mengundang para pemikir, filsuf, dan cendekiawan terbaik untuk datang ke istana dan mencari tahu apa yang kurang dalam hidupnya. Setelah berhari-hari mengundang banyak orang penting, akhirnya sang raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupku. Aku sudah memiliki segalanya, kekayaan, kekuasaan, kehormatan, tapi hatiku kosong. Aku ingin tahu, apakah yang seharusnya membuatku bahagia?"
Abu Nawas yang dikenal dengan akal bulusnya tidak langsung menjawab. Dia memikirkan jawaban yang tepat untuk memberi pelajaran kepada raja yang tampaknya tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Dia berkata, "Yang mulia, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang bisa kita raih dengan harta atau kekuasaan. Namun, kebahagiaan sejati datang dari hati yang ikhlas." Raja mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi dia merasa kebingungannya semakin bertambah. "Ikhlas?" tanya raja. "Apa maksudmu dengan ikhlas? Aku telah memberi banyak hadiah kepada rakyatku. Aku telah memberikan mereka segalanya. Bukankah itu cukup untuk membuat hati mereka dan hatiku bahagia?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Yang mulia, jika Anda memberi sesuatu dengan harapan untuk dipuji atau dengan keinginan untuk mendapatkan balasan, maka itu bukanlah ikhlas. Ikhlas itu memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun selain melihat kebahagiaan orang lain. Ikhlas adalah memberi dari hati yang tulus, bukan untuk mendapatkan sesuatu kembali." Raja berpikir keras. Dia belum sepenuhnya mengerti maksud Abu Nawas, tetapi dia tahu bahwa orang ini memiliki cara-cara yang unik dalam memberikan pelajaran hidup. Dia ingin menguji kata-kata Abu Nawas. "Baiklah, jika kau benar-benar memahami apa itu ikhlas, buktikanlah kepada aku. Aku akan memberimu kesempatan." Abu Nawas yang tahu bahwa ini adalah ujian untuk dirinya, tersenyum dan mengangguk. "Yang mulia, izinkan aku untuk memberikan hadiah kepadamu," kata Abu Nawas. Raja mengangkat alisnya, merasa penasaran, "Hadiah apa yang akan kau berikan?" Abu Nawas menundukkan kepala dan berkata, "Aku akan memberikan sesuatu yang lebih berharga dari semua harta yang ada di kerajaanku. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibayar dengan kekuasaan. Aku akan memberimu kebahagiaan sejati." Raja tertawa. "Kebahagiaan sejati? Apakah itu bisa dimiliki begitu saja? Aku telah menguasai seluruh dunia ini, tetapi kebahagiaan sepertinya terus menjauh dariku." Abu Nawas mengajak sang raja untuk berjalan keluar istana dan menuju sebuah taman yang rimbun. Di tengah taman itu, ada sebuah pohon yang sangat besar dan rindang, dengan akar-akarnya yang menjalar ke seluruh penjuru tanah. Abu Nawas berhenti di depan pohon itu dan berkata, "Ini adalah pohon yang sangat istimewa. Jika Anda duduk di bawahnya, Anda akan merasa damai dan tenang. Anda akan merasakan kebahagiaan yang sejati." Raja memandang pohon itu dengan rasa penasaran. "Apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas?" "Tidak ada yang perlu dilakukan, Yang mulia. Cukup duduk di bawah pohon ini dan rasakan keikhlasan yang datang dari alam. Alam ini memberi segalanya tanpa mengharapkan balasan. Air hujan, sinar matahari, tanah yang subur, semuanya bekerja bersama untuk memberi kehidupan kepada pohon ini. Tidak ada satupun bagian dari alam yang bekerja dengan pamrih." Raja akhirnya duduk di bawah pohon besar itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Angin sepoi-sepoi berhembus, dan suara burung yang bernyanyi membuat hatinya terasa ringan. Raja merasa seolah-olah dunia ini penuh dengan keindahan dan kedamaian yang tidak pernah dia hargai sebelumnya. Abu Nawas berdiri di sampingnya, dan dengan senyum yang penuh makna, dia berkata, "Yang mulia, ini adalah contoh sejati dari keikhlasan. Alam tidak pernah meminta sesuatu sebagai imbalan untuk apa yang diberikannya. Ia memberi dengan penuh cinta, tanpa memandang siapa yang menerimanya." Raja terdiam, menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Nawas adalah kebenaran. Semua yang ada di dunia ini, semua yang diberikan alam, semuanya adalah bentuk dari keikhlasan. Dia merasa sangat malu dan akhirnya berkata dengan tulus, "Abu Nawas, aku kini mengerti. Selama ini aku telah memberi dengan harapan mendapatkan sesuatu kembali. Aku tidak pernah memberi dengan hati yang tulus, tanpa pamrih." Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Itulah yang membuatmu merasa kosong, Yang mulia. Keikhlasan adalah kunci dari kebahagiaan sejati. Ketika kita memberi tanpa mengharapkan apapun kembali, maka hati kita akan dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terhingga." Sejak hari itu, sang raja berubah. Dia mulai memberi tanpa mengharapkan balasan, baik kepada rakyatnya maupun kepada dirinya sendiri. Kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada kekuasaan atau harta, tetapi pada keikhlasan dalam setiap tindakannya. Dan begitulah, Abu Nawas mengajarkan sang raja tentang makna sejati dari keikhlasan, bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan, melainkan diperoleh dengan memberi dari hati yang tulus. Dari hari itu,
Raja dan rakyatnya hidup dalam kedamaian, dan kerajaan mereka menjadi tempat di mana cinta dan keikhlasan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lari dari masalah, ketika Abu Nawas membalikkan keadaan. Di sebuah kerajaan yang jauh, di bawah pemerintahan seorang raja yang sangat bijaksana, hidup seorang cerdik pandai yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Namanya adalah Abu Nawas. Ia bukanlah orang besar yang dilahirkan dari keluarga bangsawan atau seorang yang memiliki kedudukan tinggi, namun kelicikannya dan kecerdasannya dalam menghadapi masalah membuatnya sangat dihormati di seluruh kerajaan. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang tidak pernah takut menghadapi apapun, bahkan masalah besar sekalipun. Suatu hari, datanglah sebuah masalah besar yang mengancam kedamaian kerajaan. Raja yang bijaksana itu mendapatkan laporan tentang seorang pedagang yang telah menipu dan merugikan banyak orang. Pedagang itu mengelabui rakyat dengan menjual barang palsu dengan harga yang sangat tinggi. Ia berhasil membuat banyak orang terjebak dalam kebohongan dan kini, rakyat pun menginginkan keadilan. Raja yang bijaksana itu, yang dikenal adil, memanggil Abu Nawas untuk menyelesaikan masalah ini. "Abu Nawas," kata sang raja, "aku membutuhkan bantuanmu. Pedagang yang curang itu harus dihukum, tetapi rakyat menginginkan hukuman yang berat. Apa yang harus kita lakukan?" Abu Nawas, yang selalu tampil tenang dalam menghadapi masalah, tersenyum tipis. "Raja, ini adalah masalah yang berat, namun tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan sedikit kelicikan dan kebijaksanaan. Izinkan saya untuk menangani perkara ini dengan cara saya." Raja mengangguk, sedikit bingung dengan jawabannya, namun, ia mempercayai Abu Nawas. Dengan langkah mantap, Abu Nawas pergi menemui pedagang yang dituduh menipu rakyat. Pedagang itu tampak cemas, mengetahui bahwa dirinya sudah terpojok. Ketika melihat kedatangan Abu Nawas, pedagang itu mulai panik. "Wahai Abu Nawas, saya bersedia untuk mengembalikan semua uang yang telah saya ambil dari rakyat," kata pedagang itu dengan tergagap. "Tolong, jangan laporkan saya pada raja, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini." Namun, Abu Nawas tidak langsung memberi jawaban. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Tenanglah, aku tidak akan melaporkanmu begitu saja. Aku ingin memberikan kesempatan untuk membuktikan dirimu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi." Pedagang itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Syaratnya adalah," lanjut Abu Nawas, "kamu harus membuat sebuah keputusan yang sangat penting. Dalam waktu 1 hari, kamu harus memberi saya jumlah uang yang lebih besar dari yang kamu ambil dari rakyat. Dan kamu harus membuktikan bahwa kamu tidak hanya bisa memberi ganti rugi, tetapi juga bisa menanggung rasa malu yang telah kamu timbulkan. Jika kamu bisa melakukannya, saya akan mempertimbangkan untuk tidak memberitahukan raja." Pedagang itu bingung, "Tapi, saya tidak punya uang sebanyak itu, Abu Nawas. Bagaimana saya bisa memberikan lebih banyak dari yang saya ambil?" "Ah, itu adalah masalahmu," jawab Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Kamu punya waktu 1 hari. Kalau tidak bisa, aku akan menghadap raja dan ceritakan semuanya." Pedagang itu pun terdiam. Ia tahu jika Abu Nawas sudah memberikan tantangan seperti itu, maka ia harus segera berusaha mencari jalan keluar. Keesokan harinya, pedagang itu datang dengan wajah murung, membawa tas uang yang berat. "Abu Nawas, aku tidak tahu apakah ini cukup, tapi ini adalah yang terbaik yang bisa saya lakukan." Abu Nawas memeriksa uang tersebut dan berkata, "Kamu memang sudah berusaha, tapi ini bukan yang aku minta. Ingat, tantanganku adalah memberi lebih banyak dari yang kamu ambil. Namun, karena kamu sudah berusaha, aku akan memberimu kesempatan terakhir." Pedagang itu semakin bingung, merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Abu Nawas menambahkan, "Aku ingin melihat apa yang kamu lakukan untuk menanggung rasa malu yang telah kamu timbulkan. Uang itu bukan segalanya. Terkadang, harga diri dan martabat jauh lebih berharga." Setelah beberapa waktu berpikir, pedagang itu akhirnya berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Tapi, saya siap menanggung malu dan mengakui segala perbuatan saya di hadapan rakyat." Abu Nawas tertawa kecil, "Itulah yang saya ingin dengar." Hari berikutnya, pedagang itu berangkat ke pasar, di depan rakyat yang telah ia tipu, dan dengan tulus ia mengakui kesalahannya. Ia mengembalikan uang yang telah diambil dan meminta maaf dengan sepenuh hati. Rakyat pun terkejut dengan perubahan sikapnya dan mulai memaafkannya. Tidak hanya itu, pedagang tersebut berjanji untuk menjalani hidup yang jujur. Raja, yang mendengar tentang perbuatan pedagang tersebut,
pun memuji sikap Abu Nawas. Namun, bukan hanya karena pedagang itu mengembalikan uang dan meminta maaf, tetapi karena Abu Nawas dengan bijaksana telah mengajarkan tentang pentingnya harga diri, kejujuran, dan keberanian untuk menghadapi kesalahan. Abu Nawas, kata raja, aku tidak mengerti bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini begitu cepat dan tanpa kekerasan. Tapi aku belajar bahwa bukan masalah besar yang harus kita takuti, melainkan cara kita menghadapinya. Abu Nawas tersenyum lebar. Raja, hidup ini penuh dengan masalah. Kadang kita harus lari dari masalah bukan dengan cara menghindar, tetapi dengan cara membalikkan keadaan, dengan sedikit keberanian dan kebijaksanaan, bahkan masalah yang besar pun bisa menjadi peluang untuk belajar. Raja pun mengangguk setuju. Aku akan selalu mengingat pelajaranmu, Abu Nawas. Kisah ini pun menjadi legenda di kerajaan, tentang bagaimana Abu Nawas tidak hanya berhasil menyelesaikan masalah, tetapi juga mengajarkan kepada semua orang bahwa menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang lapang adalah cara terbaik untuk keluar dari kesulitan. Moral dari cerita ini adalah bahwa dalam hidup, kadang kita harus mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan cara yang sama. Terkadang, kita perlu berpikir cerdas, sedikit berani, dan selalu menjaga harga diri serta martabat kita.